gitu kira-kira. Oke, halo semuanya, Om Swastiastu. Senang sekali di hari yang sangat uh, revolusioner ini kita semua bertemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Saya Nanda Rizka Saputri, saya Ketua Departemen Kajian dan Isu. Uh, Hari ini hari buruh, kayak hampir semuanya buruh, saya juga buruh gitu kan. Jadi kalau ngomongin soal sejarah, ada sejarah yang menarik soal munculnya Hari Buruh. Pertama itu memang tragedi Haymarket sih sebenarnya. Jadi awal mula itu ketika memang revolusi, khususnya revolusi di Inggris ya, muncul. Yang dulunya sebagian besar orang-orang itu mata pencahariannya adalah bertani, terus berubah jadi industri manufaktur. Nah, budaya ini akhirnya juga memicu beberapa perubahan budaya yang akhirnya menyebar ke wilayah Eropa, Asia, dan juga Amerika Serikat saat itu. Nah, peningkatan penduduk dan juga peningkatan pendapatan yang berkelanjutan ini nggak pernah terjadi sebelumnya, gitu. Sampai akhirnya ada beberapa kajian ekonomi juga bilang kalau pendapatan masyarakat gara-gara industri ini itu justru meningkat 6 kali lipat gitu pendapatannya. Jadi memang disambut sangat antusias saat itu. Nah, akhirnya berdampak juga sama meningkatnya produksi di dalam negeri tersebut gitu. Nah, akhirnya kan produksi yang meningkat itu membuat pabrik kan membuka dan membutuhkan banyak buruh akhirnya kan. Nah, di Amerika sendiri, kita ngomongin di Amerika Serikat karena memang sejarahnya muncul di sana nih soal Hari Buruh ini. Mereka yang tadinya punya gandum, kapas, akhirnya mulai meningkatkan industri manufaktur di tekstil dan juga timah, soal itu produksi tambang saat itu. Tapi implikasinya jadi nggak bagus karena membuat para buruh akhirnya dipaksa bekerja 19 sampai dengan 20 jam per hari. Bahkan perempuan dan anak-anak juga sudah mulai dilibatkan saat itu. Nah, akhirnya kondisi seperti itu memunculkan perlawanan dari beberapa kaum buruh. Perlawanan terbaik kan adalah dengan cara berserikat kan. Nah, akhirnya mereka mencoba memobilisasi, mereka mengumpulkan diri, nih hampir tercatat hampir ratusan ribu dari 13.000 perusahaan itu berkumpul untuk melawan kondisi ini gitu. Jadi pengorganisirannya itu mulai bulan April sekitar tahun 1886 dan pada bulan Mei puncaknya, akhirnya bulan Mei mereka berkumpul untuk melakukan protes dan turun ke jalan. Nah, mereka melakukan protes selama 4 hari dan pada tanggal 3 Mei, ulang tahunku, asik, itu akhirnya pemerintah mulai jengah dan menurunkan aparat keamanan untuk membubarkan kerumunan massa. Karena kan mogok besar-besaran, produksi nggak jalan. Beberapa buruh tuh ditembakin saat itu dan jatuh korban jiwa. Nah, situasi ini akhirnya membuat beberapa kaum buruh yang lain yang revolusioner itu ingin lebih memukul mundur gitu situasi ini. Pada tanggal 4 Mei akhirnya ada instruksi para kaum buruh untuk turun dengan mempersenjatai diri. Jadi tanggal 4 Mei, keesokan harinya, itu para buruh turun ke jalan di bundaran Haymarket. Dia head to head dengan kepolisian. Jadi depan-depanan sama aparat kepolisian. Nah, karena berlangsung sekitar 3 hari kan kondisinya juga udah nggak bagus nih para buruh. Jadi akhirnya dan cuaca juga nggak bagus. Banyak para buruh akhirnya bertumbangan. Nah, ketika itu akhirnya masa buruh tuh hanya sekitar ya ratusan orang aja. Dari ratusan ribu turun jadi cuma ratusan orang. Mereka head to head sama sekitar 120 aparat kepolisian. Nah, pas terakhir banget masa yang melakukan orasi itu turun dari mimbar, ada satu bom yang meledak
di kerumunan polisi dan akhirnya menewaskan 1 orang polisi dan melukai 70 orang polisi. Nah, situasi ini akhirnya membuat polisi itu brutal dan menembaki para buruh saat itu. Ini kondisinya tanggal 4 Mei ya, ditembakin dan akhirnya tempat-tempat nongkrong yang biasa ditongkrongin sama aktivis-aktivis revolusioner ini dan juga para aktivis yang saat itu golongan sosialis dan juga kaum anarkis itu mulai ditangkepin sama aparat keamanan dan juga pemerintah. Akhirnya 8 orang aktivis kaum sosialis dan juga anarkis itu ditangkap dan divonis hukuman mati. Dan hal ini kemudian juga memunculkan... Bun, moodnya kepencet. Nggak ada suara, hilang. Halo? Akhirnya 8 orang aktivis dari kaum sosialis dan juga kaum anarkis itu ditangkap dan divonis hukuman mati. Nah, hal ini akhirnya membuat kaum sosialis yang lainnya juga jadi agak-agak geram dan mendedikasikan hari yang luar biasa tersebut, hari awal tuh, turun ya para kaum buruh untuk melawan dan bersuara, tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia. Begitu kira-kira. Gitu dulu dari aku ya. Makasih Palgun. Oke. Itu terkait sejarah Hari Buruh, kenapa bisa keluar, kenapa bisa muncul. Dari sana, mungkin teman-teman bisa dapat sebuah pertanyaan kah atau apa, gimana. Sebelum kita lanjut ke situasi buruh di Indonesia, idealnya. Dan nanti bakalan dijelasin sama Beli Teddy. Lanjut dulu ke Teddy, Pal. Oke, Beli Ted. Let's go, Beli. Tes. Kedengeran ya? Cek. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi tadi Ketua Departemen Kajian dan Isu juga sudah menyampaikan bagaimana sejarah Hari Buruh ini bisa terjadi. Jadi saya ditugaskan di sini untuk menyampaikan bagaimana kondisi ideal, seidealnya buruh hari ini. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan terkait dengan permasalahan buruh hari ini ya, permasalahannya saja. Jadi dari permasalahan yang akan saya sampaikan nanti, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan bagaimana idealnya kondisi buruh di Indonesia. Jadi yang pertama, bulan lalu, bukan bulan lalu ya, 2 bulan lalu, di bulan Maret, itu ada suatu permasalahan ya, yang dialami buruh, khususnya di buruh es krim ice. Jadi di sana banyak terjadi pelanggaran HAM, teman-teman. Jadi pelanggaran HAM itu apa saja? Mungkin saya list aja sedikit. Yang pertama ada penurunan upah yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap buruhnya, ke karyawannya. Yang kedua ada mutasi sepihak atau surat peringatan seenaknya. Cuti sakit bagi karyawan sangat sulit untuk diambil. Setelah itu ada lagi yang paling menurut saya ini paling kasihan adalah buruh perempuan yang sedang hamil dipaksa untuk kerja di malam hari. Dan juga tidak diperkenankan untuk mengambil shift kerja pagi ataupun yang lain selain malam. Dan juga dipaksa untuk mengangkat beban berat tiap harinya itu minimal hingga 100 kg harinya. Terus bonus juga tidak dibayarkan. Nah, itu untuk buruh pabrik. Sedangkan saya punya kawan kerja di hotel di Bali khususnya. Jadi seharusnya di hotel-hotel itu jika ada tenaga kontrak yang sudah bekerja 2 hingga 3 tahun itu sudah bisa diangkat menjadi staf tetap. Tapi apa yang nyatanya terjadi? Pegawai yang bersangkutan yang sudah bekerja dengan status kontrak selama 2 hingga 3 tahun itu diminta untuk membuat surat pengunduran diri. Membuat surat pengunduran diri disampaikan ke perusahaan dan disusul lagi dengan surat lamaran kerja yang otomatis statusnya saat bekerja tetap kontrak.
Jadi dari dua poin permasalahan yang saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan bagaimana kondisi ideal yang seharusnya terjadi hari ini di Indonesia. Sedangkan Hari Buruh ini kan sudah diperingati tiap tahun, tetapi nasib buruh kian hari kian tidak jelas. Apalagi kemarin saya sempat baca berita bahwa jutaan, bahkan lebih dari 2 juta karyawan itu sudah terkena PHK, dirumahkan tanpa uang pesangon. Jadi itu saja sih dari saya. Silakan lanjut, Tama. Ya, terima kasih Bli Teddy. Itu terkait permasalahan buruh di Indonesia pada saat ini. Nanti itu jadi bahan kita juga buat diskusi nantinya ke depan gimana kita bisa mendapatkan kondisi idealnya buruh untuk saat ini. Lanjut ke saya. Kalau di sekarang ini mungkin teman-teman juga sadar Omnibus Law. Ya, peraturan kurang lebih 79 peraturan, 79 undang-undang yang dijadikan satu buku agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Itu yang dinamakan Omnibus Law. Nah, dari sana itu ternyata ketika draft Omnibus Law dimunculkan pada tanggal 12 Februari 2020, ternyata menuai kontroversi dan konflik. Kita ambil yang terkait dengan buruhnya, karena mengingat hari ini sekarang Hari Buruh, jadi kita lihat di Omnibus tentang Cipta Lapangan Kerja. Itu ada beberapa permasalahan dalam peraturan tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun Undang-Undang Perburuhan, terkait upah. Semisal upah minimum. Upah minimum itu sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah pusat akan memberikan kewenangan penuh dalam mengatur upah minimum itu kepada setiap provinsi. Jadi bisa memungkinkan, semisal saya ngambil kesimpulan di Jawa Barat. Jawa Barat itu punya UMP sebesar 1,7 juta. Sedangkan di Bekasi itu bisa nyampe UMK-nya itu 4,5. Nah, hal seperti itu sudah tidak boleh terjadi lagi. Ketika emang sudah ditetapkan Omnibus Law ini, maka UMK itu harus mengikuti besaran maksimal UMP tersebut. Semua daerah, tidak semua kota atau kabupaten memiliki pendapatan ataupun sebagai daerah industri. Itu yang pertama, terkait upah minimum. Yang kedua, terkait waktu kerja. Waktu kerja di Omnibus ini dibagi menjadi, waktu kerja ini sekarang diubah menjadi 6 hari kerja. Berarti Senin sampai Sabtu, yang setiap harinya terhitung 8 jam. Berbeda sama di peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2003, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, yang menyatakan 6 hari kerja dalam waktu 7 jam kerja atau 5 hari kerja dalam waktu 8 jam kerja. Itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk selanjutnya dalam hak PHK, hak pekerja dalam PHK. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja itu didapatkan. Namun dalam Omnibus Law ini, uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja itu dihitung berdasarkan waktu kerja. Semisal pekerja itu cuma bekerja kurang dari 1 tahun, maka dia akan dapat uang pesangon itu gaji 1 kali atau gaji 1 bulannya. Itu berbeda dengan penghitungan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu pun juga untuk terkait pesangon itu bisa dipotong langsung berdasarkan peraturan perusahaan masing-masing. Jadi perusahaan itu juga berhak untuk memotong langsung tanpa memberikan pesangon, atau tidak pekerja tidak mendapatkan hasil pesangon yang sesuai dengan undang-undang. Terus untuk pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan kerja.
Jika dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan 25-100% upah jika sakit, tergantung lama sakit. Semisal gini, ketika pekerja itu nggak bekerja selama 3 bulan, dia dalam selama 10 bulan, 3 bulan pertama dia masih mendapatkan upah sebanyak 100%. Di 3 bulan berikutnya, dia hanya mendapatkan upah sebesar 75%. Ketika emang dia full 10 bulan itu nggak bekerja. Dan di bulan 3 berikutnya lagi, di semester ketiga, ke 50%. Begitupun seterusnya sampai akhirnya ada keputusan bahwa orang itu di PHK. Tapi dalam Omnibus Law ini tidak diatur hal seperti itu. Kenapa? Itu akan mempermudah perusahaan-perusahaan untuk tidak membayar pekerjanya. Jadi sama aja, semisal kita bekerja kontrak. Bekerja kontrak itu ya kalau misalnya kalian pekerja tidak masuk kerja, ya udah kalian tidak aminan kalian akan digaji ataupun diberikan upah. Selain itu, di Omnibus Law ini juga diatur bagaimana kalian tidak ada kesempatan untuk bekerja, untuk menjadi seorang karyawan tetap. Jadi akan sebagai pegawai kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, outsourcing. Outsourcing itu sudah tidak begitu diatur di dalam, itu yang jadi permasalahan juga. Karena selama ini tuntutan para buruh pun, mereka minta penghapusan outsourcing. Tapi, dengan ada munculnya Omnibus Law ini, dengan draft yang 12 Februari keluar itu, ternyata outsourcing tidak dicantumkan dalam peraturan tersebut. Itu yang mengindikasikan bahwa outsourcing akan diberlakukan secara bebas di semua perusahaan. Itu mungkin beberapa hal yang bisa merugikan para buruh di Indonesia untuk saat ini. Nah, sekarang dari tanggapan teman-teman sendiri terkait hal seperti ini, terkait permasalahan yang udah di-share juga tadi sama Beli Teddy, ada yang mau teman-teman tambahkan atau gimana? Mungkin Bun, silakan Bun. Halo, ya. Bunda. Ya, kameramu Pak Gun buka. Halo, kedengaran ya? Oke, teman-teman gini Paknya. Hari ini pembahasan soal Omnibus Law, khususnya yang Cipta Kerja, ini kan sudah ditunda pembahasannya di DPR. Tapi penundaan kan bukan berarti dihilangkan begitu saja. Pasti suatu saat, paling tidak mungkin setelah pandemi COVID-19 ini selesai, akan dibahas kembali. Jadi saya ingin teman-teman di sini, begini ya, saya, Palguna dan juga Teddy, kami bukanlah narasumber, kami hanya pemantik, kami menyampaikan saja dan juga hasil kajian kami coba berikan juga, itu bisa teman-teman baca dan juga sebenarnya dari teman-teman. Kami pemantik, sekali lagi kami pemantik, kami fasilitator. Saya mengharapkan analisa dari teman-teman juga, opini dari teman-teman, karena paling tidak hasil diskusi kita hari ini akan kami jadikan referensi dan juga pertimbangan untuk nanti ketika Omnibus Law ini coba dibahas kembali. Begitu ya. Jadi saya ingin teman-teman juga menyampaikan pandangan dan analisanya. Karena kalau kita ngomong kan kita juga butuh suara dari daerah. Karena tadi Omnibus Law ini membuat hipertensi regulasi gitu. Jadi ada upaya untuk mensentralkan daerah gitu loh. Kita kan kayak tadi soal yang UMP yang Palguna bilang, ini belum aja nih Pemda bicara soal itu gitu. Nah, teman-teman daerah juga harus bersuara soal ini. Ketika semua peraturan akhirnya coba disentralkan. Nah, gimana pandangan teman-teman? Dan kita terbuka ya, maksudnya bebas dan sangat merdeka. Apapun yang mau teman-teman sampaikan silahkan. Dan siapapun yang mau menanggapi silahkan. Nanti ada Palguna yang memfasilitasi. Terima kasih. Terima kasih Palgun. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bicara, silakan suaranya.
Atau kalian sudah terlalu nyaman dengan keadaan sekarang Omnibus Law seperti saat ini? Ya seperti tadi dibilang sama Bunda, Omnibus Law itu bukan akan diakhirin atau tidak jadi, tapi hanya ditunda. Nanti ke depannya pasti akan ada pembahasan kembali, entah setelah pandemi ini atau gimana. Gitu. Mungkin belum ada yang berani bicara nih. Arya Gangga, PD Bali mana nih? Tuh, sedikit menanggapi, Bli. Ya. Mungkin si yang bertanya, kan yang dibahas dalam Omnibus Law ini kriteria buruh yang kriterianya, maksudnya cuma buruh mulai dari pekerja harian, pekerja di perusahaan dan lain-lain. Mungkin supaya kita lebih menjurus gitu, Bli. Enak jadi kita menanggapinya di daerah. Oke. Yang dimaksud buruh itu bukan hanya buruh untuk berkerah biru saja, tapi berkerah putih. Termasuk karyawan-karyawan yang ada di kantoran. Itu mereka semua buruh. Kita ini juga, kalian, lulus kuliah nanti pun juga, ya bagus kalau kalian jadi wirausaha. Tapi kalau misalnya kalian bekerja, ya kalian akan tetap dinamakan sebagai buruh. Gitu. Jadi buruh itu cakupannya luas. Buruh atau tenaga kerja. Itu satu hal yang sama. Jadi baik yang di kantoran pun, ataupun yang di pabrik-pabrik pun, mereka juga tetap buruh. Gitu. Saya juga tadi sempat baca komentar-komentar para pegawai kantoran yang menyatakan tidak terlalu peduli dengan adanya Omnibus Law. Kenapa? Karena mereka udah terlalu tersakiti selama ini. Mereka udah terlalu, gimana ya? Mereka pun sampai buat argumen, ya kalian bekerja jangan terlalu loyal lah sama perusahaan, atau kalian juga nggak akan selamanya di perusahaan tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Mohon menanggapi sedikit, Bli. Tadi kan dari perbincangan yang tadi, masalah yang disampaikan, tadi ada misalkan buat surat perjanjian di mana ketika bekerja 2-3 tahun, dia akan dinaikkan sebagai karyawan tetap. Nah, apakah di dalam surat tersebut itu, ini di luar dari Omnibus Law ya, dari masalah, apakah di dalam surat perjanjian itu tidak ada perjanjian juga tentang misalkan kita nggak dinaikkan sebagai karyawan tetap dengan alasan yang dikarang-karang oleh perusahaan tersebut, apakah tidak ada konsekuensi? Gimana maksudnya? Maksudnya konsekuensi dari perusahaan seperti apa? Apakah pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan atau seperti apa? Iya, maksud saya seperti itu. Kan itu kan surat perjanjian. Nah, perjanjian itu hanya untuk pegawainya saja, karyawannya saja, sedangkan perusahaan itu tidak ada tidak ada konsekuensi, kan itu surat perjanjian antara dua belah pihak gitu. Sedangkan ketika saya lihat dari pernyataan tadi itu, yang dapat dampak itu hanya cuman karyawan aja. Jadi kita sudah buat surat perjanjian, tapi surat perjanjian itu tidak dianggap gitu. Jadi kita suruh buat surat pengunduran diri lagi, terus disuruh daftar lagi, seperti itu. Okay. Kalau untuk yang itu mungkin kita lihat dampaknya nanti ketika emang Omnibus Law udah diorbitkan atau udah diterbitkan. Di sana juga diatur. Kalau misalnya emang dampaknya hanya untuk karyawan saja, lebih diuntungkan itu adalah perusahaannya atau pengusahanya. Karyawan lah di sini yang diperas, gitu. Jika dilihat dari perjanjian, yaitu seperti yang tadi dibilang, tidak ada di Omnibus Law nantinya, tidak ada jaminan kalau mereka akan diangkat sebagai karyawan tetap, gitu. Tidak ada jaminan buat mereka diangkat sebagai karyawan tetap. Nah, dari Omnibus saja, dari pemerintah saja sudah membuat peraturan seperti itu. Lalu bagaimana pemerintah bisa memberikan konsekuensi terhadap perusahaan tersebut? Kalau misalnya perusahaan tersebut memang
menetapkan setahun kontrak sampai seterusnya seperti itu. Falgun, aku nanggepin dong. Ya, bentar, tolong untuk yang nanggapin hidupin kameranya ya, biar kesorot juga, kan kita juga lagi live di YouTube. Terima kasih. Falgun, aku nanggepin. Oke. Jadi kalau selama ini kan kita berlindung sama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau kita ngomongin soal SPK ya, surat perintah kontrak atau soal surat kontrak. Nah, ketika di dalam Omnibus Law, ini juga jadi masalah karena beberapa draft rancangan di Omnibus Law sama Undang Ketenagakerjaan itu mengalami disharmonisasi. Jadi dia nggak sejalan gitu loh. Nah, hal ini yang kemudian nggak ada yang melindungi si buruh ketika dia punya kontrak gitu kan, kayak gitu kan. Kalau di dalam peraturan tenaga kerjaan kan sebenarnya jelas ketika memang dia sudah sekian tahun bekerja dia bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi karena Omnibus Law ini nanti bisa-bisa buruh tuh akan selamanya dia nggak diangkat jadi karyawan tetap. Nah ini yang sebenarnya jadi polemik. Akan sangat menguntungkan perusahaan ya, tapi ke buruhnya enggak, karena kita setiap tahun akan mengalami ancaman gitu. Entah tiba-tiba diputus kontraknya, alasannya efisiensi, pesangonnya nggak jelas gitu loh. Silakan yang lain. Itu bisa jadi. Ketua departemen saya. Mungkin ada. Oke, Suryadi dari mana? Bagaimana? Dari PC Mataram. Iya, saya juga melihat dari kondisinya juga sih. Dari Mataram juga sendiri sudah mengkaji kan kemarin mengenai Omnibus Law ini kayaknya mesti tolak karena ada kesenjangan di sana, menurut saya kesenjangan antara pekerja dengan pengusaha gitu. Itu mungkin yang jadi juga pertimbangan juga, tapi juga saya melihat dari dampak baiknya juga sih. Melihat baiknya itu kayak banyak juga kita punya pekerja yang banyak liburnya gitu loh. Ya sedikit-sedikit libur itu mungkin masih dikaji juga sih oleh masing pengusaha gitu kan, buat jadi pertimbangannya tuh liburnya nggak semena-mena gitu, masa sedikit-sedikit cuti, sedikit-sedikit libur gitu kan. Itu mungkin yang pengen diperbaiki pemerintah sehingga dia bisa Ada tanggapan untuk ininya Suryadi? Izin masuk, mau menanggapi. Oke. Tadi kata Bli Suryadi, kalau misalkan tentang perusahaan melihat karyawannya yang sering izin sehingga membuat keputusan untuk tidak menjadikan pegawai tetap, saya rasa itu kurang berkenan. Soalnya kalau misalnya tentang absensi pekerjaan itu kan bisa diterapkan sistem sanksi. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan sanksi apabila tidak masuk sehari, misalnya karena izin atau sakit dan lain sebagainya. Soalnya kita lihat juga ke depannya kalau misalnya sebagai karyawan itu kita tidak dijadikan sebagai pegawai tetap padahal sudah lebih dari setahun, 2 tahun. Bagaimana kalau semisal nanti pekerjaan kita baik-baik saja, tidak ada masalah, pemutusan kerja sepihak, tidak ada perpanjangan kontrak begitu. Mungkin begitu banyaknya buruh di Indonesia tidak terima dengan keadaan tersebut. Terima kasih. Sama mau bertanya, apakah di Omnibus Law membahas tentang penentuan, soalnya ada di beberapa perusahaan yang 1 bulan itu selalu masuk kerja entah 5 hari dalam seminggu atau 6 hari dalam seminggu. Lalu yang untuk tanggal merah dan lain sebagainya itu dirapel mereka, ibaratnya dikumpulkan baru nanti dijadikan cuti di tahun selanjutnya. Apakah menurut teman-teman itu berkenan dijadikan seperti itu atau seharusnya tanggal merah lakukan tanggal merah seperti adanya, lalu untuk libur cuti rapel tersebut diberikan sesuai dengan misalnya 1 bulan ya dalam 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 1 bulan itu 1 kali dikasih cuti beda. Soalnya pengalaman di tempat bekerja itu untuk cuti tahunan dapatnya dalam 1 tahun ada 10 kali tanggal merah. Jadi untuk tahun berikutnya itu cutinya adalah 10 hari tanggal merah tersebut. Terima kasih. Ada yang mau nanggapin ininya
Julia? Saya beli. Izin menanggapi. Siapa nih? Jordi. Oke, Jordi silakan. Jordi dulu. Baik. Mana wajahmu? Ada Novianta. Terima kasih. Jadi saya dari PCKM HDI Palopo. Jadi yang pertama yang didiskusikan persoalan Hari Buruh itu sendiri, idealnya buruh di Indonesia itu kayak gimana. Dan yang ketiga adalah persoalan Omnibus Law. Artinya saya begini, analisanya saya bahwa pada Hari Buruh sekarang itu memang tidak ada hal yang kemudian ini kan memang hal reaksioner yang kita lakukan pada hari ini. Karena melihat kondisi buruh pada hari ini kurang lebih 1,2 juta yang di PHK maupun dirumahkan gara-gara COVID-19 itu sendiri. Nah, saya bercermin pada teorinya Marx. Katanya Marx sih dibilang bersatunya kaum buruh sedunia, itu cita-cita dari Marx. Tapi sampai saat ini itu tidak pernah terjadi. Terus yang kedua, tingkatan nasional pada hari ini. Kan gara-gara pandemi ini, itu kan banyak sekarang buruh yang kemudian tidak memiliki pekerjaan. Artinya bias dari COVID-19 ini ya berdampak juga kepada situasi sosial hari ini, terkhusus pada kondisi ekonomi. Yang kedua adalah persoalan idealnya buruh. Kalau saya, idealnya buruh itu di Indonesia itu kayak gimana? Karena persoalan sampai saat ini ya, kalau rujukannya pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, saya rasa ya kontradiksi dengan buruh yang ada di Indonesia. Itu memang sudah masuk akal lah. Dulu katanya buruh kerja untuk cari makan, tapi sekarang buruh memang kerja, diberikan gaji, tapi pas untuk makan saja. Ya sama saja, bohong lah. Terus yang begini, poin pada Omnibus Law. Sempat kemarin saya menulis persoalan Omnibus Law. Sebenarnya Omnibus Law ini sejak pertama kali dipublish ataupun memang tidak pernah dipublish sama pemerintah kayaknya ini pas pertama. Itu kan sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kalayak banyak toh, artinya itu memang pertama kayak ditutupi dan disembunyikan oleh pemerintah. Yang pertama. Dan yang kedua adalah saya merujuk pada persoalan perizinan dari perusahaan itu sendiri ketika Omnibus Law ini disahkan. Memang dalam perizinan itu kan sekarang di Omnibus Law itu kan kemudian tidak dihapuskannya AMDAL sama ANDAL. Nah itu kan sudah menyalahi aturan juga. Saya begini, pada kondisi buruh pada hari ini, kita sebagai generasi penerusnya, mungkin penerusnya kayaknya buruh sekarang, kayaknya mahasiswa sekarang. Karena begini, saya tidak tahu bagaimana ke depannya Indonesia, karena persoalan gejolak sosial maupun ekonominya itu memang pemerintah sekarang itu tidak mampu dalam mengatasi persoalan pandemi ini. Ini kan saya maksudnya keluar sedikit karena kita berdiskusi persoalan buruh tapi tidak terlepas juga dari pandemi ini, karena kurang lebih 1,2 juta itu buruh itu dirumahkan. Terkait persoalan idealnya buruh, saya sebenarnya sama sekali memang tidak sepakat ketika Omnibus Law ini disahkan. Karena memang Omnibus Law ini itu kemudian banyak sekali dibilang tumpang tindih dengan amanat dari konstitusi itu. Yang pertama itu yang saya maksud, yang saya bilang tadi adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Itu kan sudah melanggar, apalagi tentang perizinan mengenai persoalan dampak lingkungan.
Itu kan memang harus apa? Memang kita gencar-gencarnya harus melakukan penolakan tentang Omnibus Law ini. Mungkin untuk tanggapan, mungkin saya sampai di sana dulu. Mungkin teman-teman banyak yang mau nanggapin. Oke, berarti menurut Jordi itu emang untuk perizinan dan yang lainnya Omnibus Law emang belum sesuai. Oke. Untuk pertanyaan chat dari Niluh Ade Atwi dari Niluh Ade PC Malang terkait outsourcing atau kerja kontrak. Apakah hal tersebut hanya akan berbicara terkait negatif impact-nya saja? Bukankah sebuah keputusan selalu mempertimbangkan dua hal yang saling berkesinambungan seperti negatif impact dan positif impact? Adakah sisi positif dari outsourcing ini? Mungkinkah inilah salah satunya yang dapat mempengaruhi pemikiran para penjunjung kebijakan tersebut? Mungkin ada yang bisa nanggapin terkait outsourcing, apakah ada sisi positifnya jika kita atau Indonesia menerapkan sistem outsourcing tersebut? Oke, Bli, saya mungkin menanggapi sedikit tentang outsourcing. Mungkin sih, menurut saya sih, positifnya itu kan dia hanya kontrak kerja gitu loh. Positifnya itu mungkin pemerintah berharap mungkin kepada seluruh masyarakat mungkin ya pekerja-pekerja untuk mengetahui lah semua gitu, semua skill gitu, nggak cuma satu skill saja. Jadi di sana tuh kita harus menguasai banyak skill, minimal 2 skill atau 3 skill lah, sehingga jadi nanti setelah kontrak dari sini kita bisa pindah ke kontrak lain gitu loh. Kayak misalkan sekarang jadi IT, terus IT habis itu IT harus pemasaran. Jadi di sini positifnya itu sih, kita mungkin dianjurkan untuk menguasai skill-skill yang beda dari kita sebelumnya gitu. Intinya tidak satu skill saja, tapi 2 atau 3 skill yang kita harus kita kuasai di dalam untuk menanggapi tentang gitu loh, outsourcing itu. Jadi kita disuruh untuk itulah, untuk menguasai 3 skill atau 2 skill gitu. Biar lebih banyak kita punya skill, jadinya semakin gampang kita untuk cari kerja gitu mengenai outsourcing ini. Jadi kan pengusaha-pengusaha tuh bahwa pengennya orang-orang tuh biar multi talent loh gitu. Tidak hanya 1 atau 2 skill yang kita kuasai, tapi harus banyak skill gitu yang khususnya dibutuhkan saat ini gitu. Mungkin itu aja sih menanggapi tentang pertanyaan dari Lu Hadi. Sukses, Mbak. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman lain terkait outsourcing atau tadi yang ada mau ngomong? Ya, izin menanggapi. Siapa nih? Agung Nugroho, silakan. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Saya Agung Nugroho. Ingin menanggapi ya terkait diskusi pada sore hari ini. Topik bahasan kita tentang buruh ya hari ini karena bertepatan dengan May Day. Jadi dalam sejarahnya May Day ini tercipta karena bersatunya buruh yang merasa tertindas akan tindak tanduk perusahaan dan kapitalis yang mengekang serta menindas buruh. Jadi dalam sejarahnya hingga hari ini pun masih ada beberapa permasalahan inti yang menjadi bahasan kita bersama dan jadi nilai-nilai perjuangan kita. Yang bisa saya tarik dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah intinya pada eksploitasi sumber daya manusia dan upah tentunya. Nah, eksploitasi sumber daya manusia atau buruh itu sendiri ini kan dalam beberapa bentuk sudah dilakukan praktik-praktik sejak dahulu. Melalui jam kerja yang sudah irasional, bisa kita katakan dalam seminggu dia hanya mendapatkan 1 hari kerja, 1 hari libur kerja, ataupun 2 hari kerja dengan 8 jam kerja sebelumnya kan. Dan saat ini akan dilegitimasi apa yang sudah kita tolak dari dulu, apa yang sudah kita perjuangkan agar tidak terjadi dari dulu, yaitu eksploitasi terhadap karyawan itu sendiri melalui penambahan jam kerja, kemudian aturan-aturan terhadap karyawan atau buruh wanita, kemudian
eksploitasi bentuk selanjutnya adalah eksploitasi terhadap outsourcing ataupun pegawai kontrak. Nah, ini tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang draftnya sudah kita terima pada beberapa hari lalu. Ini akan menjadi sebuah ancaman bagi kita semua. Kenapa? Karena outsourcing itu adalah sebuah bentuk eksploitasi bagi buruh. Kenapa? Karena beberapa hak-hak yang harusnya didapat dari seorang buruh ketika tidak menjadi pegawai tetap dalam suatu perusahaan itu tidak akan diberikan. Bahkan ketika itu tidak diberikan aturan jelas dari pemerintah, maka perusahaan itu akan bisa dengan mudah melakukan kontrak kerjasama yang sangat-sangat merugikan buruh. Dan ini sudah terjadi dalam praktiknya selama beberapa tahun. Kemudian kaitannya dengan upah tadi. Per hari ini kita tahu bahwa jutaan orang atau buruh sudah di PHK. Kemudian dari PHK itu masih banyak yang belum mendapatkan pesangon. Dan bahkan ini sudah mau menjelang hari Idul Fitri yang harusnya mereka mendapat THR. Nah, ini juga ini permasalahan hari ini. Tapi pada hari-hari sebelumnya, upah ini juga menjadi permasalahan yang sangat strategis sebelumnya, karena dari beberapa perusahaan besar pun itu sudah menekan upah dari buruh itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini saya bicara tentang beberapa data, mungkin teman-teman bisa cek sendiri terkait dengan Omnibus Law ya, karena kita dari tadi mengerucut ke arah Omnibus Law. Faktanya, datanya bahwa pada 5 tahun terakhir dari 2010 lebih tepatnya, 10 tahun terakhir ya, hampir 10 tahun terakhir dari 2010, data menunjukkan bahwa investasi meningkat tidak juga meningkatkan lapangan kerja bagi buruh, ya. Dan itu bisa menjadi pertanyaan besar karena harusnya secara logika mungkin sesederhana mungkin kita bicara investasi meningkat bahwa akan membuka lapangan pekerja yang lebih banyak. Tapi ternyata pada datanya tidak bisa. Teman-teman cross check nanti datanya, saya itu melihat data tersebut sangat miris karena ternyata yang dipekerjakan itu adalah buruh-buruh asing. Ya, bukan berarti kita mendiskriminasi ya buruh asing, karena kita juga punya TKI yang berasal dari Indonesia bekerja di luar, tapi porsinya yang kita pertanyakan, dan ini juga sampai hari ini pun masih diberikan izin oleh pemerintah pusat, itu yang menjadi permasalahan. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih dari saya Agung Nugroho dari PT KMHD Lampung. Terima kasih. Semua boleh. Mungkin izin menambahkan sedikit saja. Saya Agus Nitya menambahkan sedikit saja terkait tadi yang dijelaskan tentang outsourcing ya. Menurut saya tadi kan sedikit disampaikan bahwa outsourcing akan menambah pengalaman kerja, kemudian meningkatkan skill kita. Tapi menurut saya sangat terbalik dengan kondisi hari ini. Sebenarnya itu bukan tempat untuk meningkatkan skill kita, tapi outsourcing adalah tempat bagaimana perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerja kaum buruh untuk bekerja sesuai yang diinginkan porsinya, tetapi upahnya nggak sesuai. Kemudian belum tentu dari buruh-buruh tersebut yang mengikuti outsourcing itu sudah pasti menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut. Artinya ini adalah permasalahan yang sangat serius. Ketika memang tidak diatur tentang outsourcing ini, maka perusahaan akan sewenang-wenang untuk mengeksploitasi baik itu jam kerjanya, tenaga kerjanya, karena kan tidak diatur bagaimana upahnya, kemudian jaminan dari ketika buruh itu mengikuti outsourcing, dan belum tentu dari perusahaan juga menyiapkan kayak upah yang sesuai, kemudian bantuan ketika memang mengalami suatu hal permasalahan yang dialami oleh buruh tersebut. Artinya outsourcing itu sangat mengancam bagi
kita ini, kaum buruh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman lagi? Oke, siap. Lanjut, Arya Gangga. Selamat sore teman-teman. Tadi terima kasih pembahasannya. Cuma apa namanya? Kalau kemarin kami juga di Bali sempat diskusi dengan lintas organisasi terkait dengan pembahasan omnibus ini. Tapi saya sangat sedikit malu karena saya anak hukum juga tapi nggak ngerti hukum. Nanti bisa di pernyataan terakhir saya ingin bertanya juga sama teman-teman, termasuk Beli Palguna juga soal kedudukan omnibus law ini. Tapi kalau teman-teman runut melihat gimana ya? Saya melihat kecenderungan teman-teman ya mungkin khususnya di Bali. Tadi juga saya tertarik dengan pernyataannya Beli Palguna. Apakah kalian masih nyaman dengan kondisi saat ini? Ya sebenarnya nggak nyaman, makanya kita diskusi. Tapi yang perlu kita ketahui soal logika kebijakan dari pemerintah saat ini, kalau yang saya tahu dari baca berita kemarin, ketika draft itu mulai apa namanya, mulai tersebar, kalau nggak salah Luhut itu bilang di media bahwa draft itu hoax gitu. Dan yang saya ketahui juga info yang saya dapat dari kawan-kawan Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum, bahwa dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak melibatkan elemen buruh atau tidak ada asas keterbukaannya sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang saya lihat juga logika kebijakan dalam peraturan Omnibus Law ini, gimana ya? Saya ingin tarik ke belakang pemahaman kawan-kawan, melihat apa sih yang dipikirkan oleh pemerintah gitu. Kalau teman-teman sedikit belajar dasar-dasar logika itu, ada yang namanya sebutan argumentum et baculum gitu. Atau salah satu metode yang digunakan oleh kekuasaan cenderung totalitarian ya, atau metode tangan besi. Itu yang ingin dilakukan oleh pemerintah dengan cara menekan, apalagi kita ketahui di tengah pandemi saat ini pembahasan itu tetap dilakukan gitu. Nah, saya ingat dengan bahasanya salah satu presiden di Amerika Serikat, itu presiden keempat, James Madison namanya. Dia mengatakan bahwa prasyarat kekuasaan itu adalah harus menyandarkan dirinya pada sebuah opini. Pemerintah kita hari ini tidak mau menyandarkan dirinya pada sebuah opini. Opini masyarakat itu dianggap angin lalu. Kepentingan investor harus diutamakan. Kalau kita lihat logika dari outsourcing itu, logikanya kan memperbanyak kuantitas pekerja, meminimalisir pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sementara di Omnibus Law ini sesuai dengan pembahasan kawan-kawan tadi, terlalu banyak sebuah kerancuan yang sehingga membuat masyarakat itu gimana ya, merasa tidak mendapatkan keadilan. Nah, kemarin juga saya sempat diskusikan sama teman-teman, kita nggak perlu kaku baca 1000 halaman, saya nggak perlu baca itu 1000 halaman, nggak penting juga. Tapi kita lihat etikat baik dari pemerintah, apakah dari pembahasan dan pembentukannya itu, apakah ada niat baik untuk mengajak masyarakat untuk gimana ya, berdialog. Sementara kemarin dari beberapa Instagram yang saya lihat seperti Gejayan Memanggil dan lain-lain, saya kurang tahu mereka dapat data dari mana, tapi ada surat untuk presiden bahwa ada berapa 1000 penolakan kurang lebih terhadap Omnibus Law ini. Pemerintah tidak ingin, masyarakat tidak ingin bahwa pemerintah untuk melanjutkan pembahasan ini. Dan respon pemerintah lain gitu. Di tengah pandemi ini, di mana masyarakat membutuhkan sebuah keadilan, malah mereka melanjutkan pembahasan yang sebenarnya tidak masyarakat inginkan gitu. Nah, gimana ya? Kalau secara teoritis sedikit teman-teman ulas tentang teori kontrak sosial misalnya, yang membahas tentang asal-usul terbentuknya negara atau justifikasi otoritas negara. Hobbes mengatakan demikian. Manusia itu dilahirkan sama, tapi ada 3 unsur yang menyebabkan sebuah kekacauan, yaitu persaingan, kecurigaan, dan kemenangan. Kita lihat ada kontradiktif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keinginan masyarakat. Kita seakan-akan sedang berperang dengan pemerintah dan menimbulkan sebuah pergesekan atau persaingan. Tapi ujung-ujungnya apa? Yang dimenangkan adalah investor. Nah, mungkin landasan hukum saya kurang paham. Nanti coba teman-teman yang konsen dalam mempelajari kedudukannya dalam hukum,
tadi kita kan bicara soal kedudukan yuridis dan kedudukan sosiologis gitu. Coba saya ingin minta tanggapan teman-teman kedudukan filosofisnya yang saya tahu gini. Saya nggak baca buku ini, tapi yang saya tahu dari diskusi-diskusi bahwa Omnibus Law ini tidak diterapkan pada negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Nah, karena gimana ya? Saya baca dari sedikit artikel itu Omnibus Law ini hanya diterapkan di negara yang common law atau Anglo-Saxon. Mungkin teman-teman hukum bisa jelaskan itu di mana sih kedudukan filosofis dari Omnibus Law ini sehingga kenapa pemerintah memiliki imajinasi untuk menerapkan ini di Indonesia, terlebih lagi pada situasi pandemi saat ini. Mungkin itu tanggapan saya, Beli. Mungkin itu pernyataan saya bisa ditanggapi nanti terkait dengan pertanyaan saya. Kedudukan filosofis dari Omnibus Law ini gimana sih? Kenapa bisa dipikirkan oleh otak kekuasaan kita? Terima kasih, Beli. Oke, terima kasih Arya. Mungkin ada yang mau menanggapi dari argumennya Arya. Ayo. Siapa yang mau menanggapi? Oh, masuk. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Tiang dari Buleleng. Salam. Kameranya agak pecah lagi, no? Aduh, kene. Sorry, nggak bisa beli HP baru soalnya lagi virus. Monggo lanjut, Bli. Nyoman alasan buka malu kameranya. Diam, Dedi, diam. Gini ya. Saya sih menyimaknya dari awal hingga akhir itu panjang lebar ke Omnibus Law atau apalah istilahnya itu karena saya kebetulan tidak begitu paham dengan hal tersebut. Jadi saya menyinggung hari buruhnya ya sedikit. Jadi saya sempat melintas sedikit di pikiran saya. Buruh itu yang bagaimana sih? Apakah mereka yang di kantoran atau mereka yang di perusahaan besar atau mereka yang bekerja di minimarket atau perusahaan yang lainnya? Apa hari buruh ini juga kena imbas ke para kuli di bawah yang proyek tenaga gitu? Itu pertanyaan simpel saya. Terus kalau misalnya Omnibus Law ini berlaku ataupun yang lainnya berlaku, apakah seperti kuli bangunan itu kena atau gimana? Tolong sedikit dipikirkan ke bawah, ke rata-rata sampai akar ya kalau bisa gitu. Itu sih yang saya sedikit miris sama terkait dengan beberapa peraturan seperti UMK, UMP dan lainnya. Kebanyakan tidak sampai pada ke wilayah-wilayah tertentu, itu tidak merata gitu. Itu yang masih jadi kebingungan saya dan mohon dicerahkan atau yang masih kurangnya bisa diperjelas nanti. Salam dari Buleleng. Itu aja. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Bli. Oke, ada yang mau menanggapi? Terkait buruh itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah buruh itu memang cuma pekerjaan di pabrik atau pekerjaan yang kasar doang? Bli Teddy mungkin bisa menanggapi? Bli Teddy? Ayo, ada yang mau menanggapi, teman-teman? Halo. Aku Pal. Saya. Oh, siapa? Ada yang mau ngomong? Ya, Bunda, silakan. Ladies first. Oh, ladies. Oke. Aku sih ngeliat ke gini ya, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau intinya, buruh yang dijadiin nomenklatur mungkin dalam undang-undang juga adalah orang yang bekerja untuk orang lain dan mendapatkan upah itu. Jadi intinya siapapun yang bekerja dan mendapatkan upah, dia adalah buruh. Kecuali teman-teman earn your own money, jadi menghasilkan uang sendiri, berdagang, duitnya dari duit sendiri, dari pekerjaan sendiri, tidak mendapatkan upah dari orang lain, itu bukan buruh. Tapi semua orang yang bekerja dan mendapatkan upah itu adalah buruh. Jadi persepsi kita sama ya soal buruh di situ. Oke. Saya masuk lagi ya. Maaf sebelumnya nih. Mau masuk? Ya. Boleh?
Jadi gini, oke kalau penjelasannya kayak persis di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tadi sudah dibacakan oleh ya seperti apa tadi buruh itu, terus kecuali kita udah menghasilkan uang atau punya usaha sendiri baru bukan buruh. Oke. Nah, kalau kita kena imbasnya jadi pengusaha dan kita juga kena omnibus law itu, terus buruh kita belum bisa memenuhi apa yang diinginkan karyawan atau pegawai atau buruh atau dan ya teteh bengeknya lah. Bagaimana sih kita harus berpikir gitu? Itu sih sedikit dari saya. Oke. Sebenarnya saya dari tadi itu penasaran dan gregetan untuk ngebahas terkait PHK. Terkait pesangon yang saat ini karena pandemi itu banyak yang di PHK, sekitar ratusan ribu lah. Mereka ada yang nggak dapat pesangon atau yang dapat PHK sepihak. Tapi dalam menurut undang-undang, menurut KUH Perdata, hal tersebut atau hal seperti ini bisa dikatakan sebagai force majeure. Force majeure atau keadaan memaksa. Gitu. Seperti keadaan memaksa yang setiap subjeknya boleh memutuskan suatu perjanjian karena prestasi tersebut tidak dapat dilakuin. Kayak misalnya sekarang pandemi kayak gini, banyak perusahaan yang PHK. Ya perusahaan itu mem-PHK karena mereka produksinya pun dibatasi oleh pemerintah, kegiatan industrial pun dibatasi oleh pemerintah. Jadi bagaimana mereka bisa memenuhi haknya para pekerja? Kalau misalnya industri mereka, kegiatan industri mereka pun aja dibatasi, gitu. Jadi menurut saya dari segi hukum sangat wajar ketika emang dalam keadaan seperti sekarang ini ada PHK sepihak dan tidak mendapatkan pesangon untuk menjaga stabilitas perekonomian mereka dan menjaga lapangan kerja nanti ke depannya. Karena kita nggak melulu harus menunggu saat ini doang, gitu. Oke, ada tanggapan lagi? Halo. Kalau nggak ada nanggapin saya beli. Nih teman-teman yang lain nggak ada yang mau bersuara. Dibuka kameranya ya. Kameranya tolong dibuka. Ini lagi live loh di YouTube, streaming YouTube-nya channel PPKM HDI. Iya benar, sudah buka biar kita tahu juga apa namanya orangnya gitu yang ngomong kan. Oke, Muti. Takut karena diintes sama intelijen kayak gini. Siapa nih? Jordi, buka Jordi ininya kameranya. Sekali lagi saya ngingetin ya kalau hasil diskusi kita hari ini pembahasannya itu akan dijadikan referensi buat kajian kita ke depan. Jadi apapun yang teman-teman sampaikan tolong disampaikan gitu. Oke, silakan Jordi. Jadi artinya sudah mengerucut pendiskusian ini toh, artinya satu sisi kajian teman-teman berdasarkan hukum, satu sisi bagaimana kondisi saat ini yang terjadi di buruh. Sebenarnya kalau misalkan hari ini tidak menerapkan kalau di daerah Jakarta mungkin sudah penerapan PSBB ya? Sudah. Iya, sudah 20 hari lebih. Kalau di Sulawesi sih baru karantina mandiri, tapi ada himbauan dari pemerintah. Nah, kalau misalkan pada hari ini
tidak ada pandemi ini mungkin ribuan buruh meramaikan jalanan mungkin kayaknya. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita sepakat kapitalisme ini memang saya memang anak ekonomi. Saya memang satu sisi sepakat, satu sisi memang tidak sepakat juga terhadap kebijakan yang menurutnya Adam Smith ya, bahwa kalau dalam kondisi hari ini kalau dibilang sama Marx, kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya dengan cara overhead pabrik. Nah sekarang ini apakah perusahaan sudah mengalami overhead apa tidak? Karena banyak juga buruh-buruh itu kemudian di PHK. Artinya industrial yang dilakukan oleh perusahaan itu ya untuk sementara waktu ya mungkin tidak beroperasi. Dan saya menarik juga persoalan Omnibus Law ini. Omnibus Law ini sebenarnya bukan berdampak pada buruh saja. Tapi kita kategorikan dosen ini buruh apa enggak sih? Tadi sih sepakat. Artinya dalam yang dikatakan buruh itu kan yang ketika mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya. Jadi dosen juga salah satu buruh. Nah ini juga berefek pada tenaga pendidik juga sebenarnya. Dalam menghapuskan ketentuan pidana pasal 67, 68, 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional. Itu juga dibahas di Omnibus Law ini. Nah, masalah upah menurut jam kerja, UMP, UMK dan UMR itu waktu kerja sebenarnya kan 7 jam per hari, tapi dalam bahasan Omnibus Law itu ditingkatkan 1 jam lagi, yaitu menjadi 8 jam hari kerja. Waktu lemburnya juga ditambah dari 3 jam menjadi 4 jam kerja. Apa yang bagus diskusikan ini? Apa Jordi? Udah? Nih mau ada yang nyampein juga soalnya. Gini, saya lebih sepakatnya ini selepas dari diskusi ini kita memang ramaikan jalan, walaupun kita memang melawan dari himbauan pemerintah. Maunya juga ngeramein, cuma lagi corona ntar lo pulang jadi sakit. Makanya saya pusing ini Mbok di kampung terus karena tidak ada memang ini aksi buruh. Yang pertama ini kan May Day dengan Hardiknas juga ini kan dekat-dekat ini. Nanti saya juga minta pertimbangan ya, karena besok kan juga Hari Pendidikan. Saya juga nggak mau diskusi cuma ini aja. Dan Omnibus Law kan ada 79 peraturan kan. Nanti pasti akan ada bahasan lebih lanjut lah setelah ini. Gitu ya Jordi ya. Kau juga harus bicara landasanmu, kok anak ekonomi juga jauh lebih banyak di sana. But thank you Jordi for banyak analisanya juga tadi. Saya mau kasih kesempatan yang lain. Tadi katanya ada yang mau kontra nih. Siapa? Cewek, Mbok. Ngomongin cewek. Mana ada yang cewek nggak yang mau ngomong? Iya, bener. Siapa? Cewek. Palgun. Bonanda. Iya, sayang. Bonanda. Iya. Bukan ya kameranya. Mbak Nanda. Iya. Mungkin sedikit saran ya. Oh. Jadi. Agung Nugroho, ya silakan. Iya. Mungkin sedikit saran Mbak Nanda. Jadi step by step diskusi ini diatur dengan baik gitu. Jadi setiap pembahasannya kita bertahap gitu. Jadi ada conclusion lah, walaupun tidak harus solusi, yang penting kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini ya bisa berjalan dengan baik gitu. Maksudnya kalau kita melalui stepnya misalnya dari tadi sejarah buruh, kemudian tentang permasalahan buruh, ya kaitannya kan nanti mungkin akan mengerucut ke Omnibus Law, tapi kita selesaikan satu persatu. Apa yang menjadi permasalahan buruh hari ini kita selesaikan satu persatu gitu.
Mbak Nanda. Jadi setelah itu baru Omnibus Law. Kalau memang nanti tidak selesai pada pembahasan Omnibus Law, nanti dilanjut pada diskusi selanjutnya dengan lebih rinci gitu, Mbak Nanda. Terima kasih, Mbak Nanda. Ainggih mewali Agung Nugroho Pianta. Nah, karena saya juga merangkap notulen ya dari tadi. Kalau kita ngomongin, saya coba ngasih konklusi sedikit, bukan konklusi karena kita belum selesai juga, ngasih apa intisari pembahasannya sedikit. Jadi sebenarnya kan ada beberapa kondisi ideal yang sedang ingin kita capai bersama, begitu kira-kira. Nah, kondisi ini kemudian tidak sedikit sulit menjadi ideal karena di tengah pusara pandemi ini dan juga munculnya kegaduhan soal Omnibus Law yang kesannya tiba-tiba dan tidak melibatkan banyak pihak. Nah, kalau saya merangkum dari beberapa pembahasan teman-teman tadi dan juga terima kasih koreksinya Arya Gangga, ada banyak landasan hukum sepertinya yang belum dimasukin. Kita juga perlu kaji lebih lanjut soal logika hukumnya, dan tadi ada PR-nya juga soal secara, tolong koreksi saya juga kalau salah, kayak soal apa tadi, Gangga ngomong soal kayaknya soal filosofisnya ya sih enggak kalau nggak salah. Nanti boleh koreksi lagi. Kedudukan. Oke. Soal kedudukan, terus juga soal filsafatnya gimana, itu juga sepertinya perlu masuk dalam kajian kita. Nah, terkait Omnibus Law, saya garis bawahi soal dua hal. Bukan dua hal kayaknya. Ini soal outsourcing dan juga, mungkin tadi saya ingin ini juga. Soal outsourcing dan eksploitasi sumber daya manusia yang di-highlight sama Agung Nugroho Novianta gitu. Kayak itu poin yang akan kita dorong dan suarakan soal cilakanya ya, cipta kerja ya. Soal outsourcing yang tidak diatur, yang membuat akhirnya jadi semena-mena, dan juga soal eksploitasi sumber daya manusia. Nah, kalau soal eksploitasi kan di situ kita ngomongin soal upahnya, soal hari kerjanya, jam kerjanya, dan juga hak-hak dan peraturan soal perempuan, begitu kira-kira. Jadi kalau saya lihat sih emang udah lumayan mengerucut sih. Atau ada yang lain mau menyampaikan? Sedikit sih, Mbak, lagi sedikit. Nah, ya silakan. Mungkin sering juga di beberapa pembahasan, saya sering ingatkan ke kawan-kawan, kebetulan saya juga kader Permahi, bahwa teman-teman itu terlalu kaku gitu untuk, ya ada pertanyaan yang paling saya nggak suka, saya ingin sedikit kontra di sini. Kamu ingin mengkritisi udah baca belum gitu? 1000 halaman. Ya bagi saya, mungkin teman-teman nanti bisa koreksi, nanti ada disiplin ilmu ekonomi, ada disiplin ilmu yang lain-lain. Tanpa perlu kita baca, kita perlu lihat etikat baik dari pemerintah gitu. Dalam gimana ya? Dalam memberantas, ini kan implikasinya memberantas kemiskinan juga soal buruh itu sendiri. Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya kasih contoh sedikit, di ILC bukan beberapa tahun lalu, ketika pimpinan-pimpinan organisasi kemahasiswaan kampus diundang ke ILC, ada salah satu pertanyaan yang bikin saya geram. Ditanya begini, kamu ingin mengkritisi ini, kamu jurusan apa? Kalau nggak salah mereka bertiga yang di ILC itu anak teknik gitu, bukan anak hukum. Kita tidak bisa diajarkan berpikir lebih pluralistik, sekalipun dia anak teknik, tapi kalau dia membicarakan soal hukum ya fine-fine aja gitu. Apalagi ada pertanyaan, kamu mengkritisi udah baca keseluruhan belum? Tanpa perlu kita baca, pemerintah itu etikanya kurang baik secara logika kebijakan gitu. Nah, kecenderungan berpikir yang seperti ini masuk pada klasifikasi kekeliruan relevansi, atau dalam bahasa dasar logika itu disebut dengan argumentum ad hominem. Dan pemerintah juga menggunakan cara-cara yang sedikit licik gitu dengan mengendalikan emosional masyarakat di tengah pandemi saat ini, sehingga melegitimasi pembahasan omnibus ini di tengah pandemi gitu. Atau dalam bahasa dasar logikanya juga disebut dengan argumentum ad populum, atau cara argumentasi atau cara pemerintah itu untuk mengendalikan emosional masyarakat. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, kalau nggak karena pandemi ini udah ribuan orang turun. Nah, sehingga pemerintah kan mendapatkan legitimasi, oh iya nih,
masyarakat lagi hashtag di rumah aja. Walaupun pada prinsipnya saya menentang hashtag itu, rada konyol memang. Ya mungkin nanti bisa dijadikan pertimbangan bahwa kita sebagai mahasiswa nggak perlu kaku gitu. Apalagi di KMHDI kita sama-sama belajar. Kita bukan sekelas profesor yang harus meneliti itu sampai 1000 halaman detail per detail, walaupun pada dasarnya kita memang harus menjadi mahasiswa yang lebih teliti gitu. Mungkin nanti itu bisa dijadikan pertimbangan untuk meyakinkan kawan-kawan. Dan satu lagi, sering juga saya sampaikan ke kawan-kawan ketika berdiskusi, mungkin ini juga menjadi otokritik buat kita semua, bahwa kita sebagai KMHDI, oke, ayolah, kalau tadi dibilang keinginannya itu adalah turun ke jalan, tapi satu hal yang perlu kita ketahui, stop menggunakan kalimat apa namanya, atas nama masyarakat kalau kita bergerak tidak menggunakan legitimasi masyarakat. Saya ingin sekali, waktu kemarin di Rakerda PD KMHDI Bali saya jelaskan, saya ingin dalam program kerja teman-teman, segala pembahasan dan lain-lain itu, kalau memang kita turun ke jalan, boleh kita menggunakan atas dasar masyarakat kalau kita mendapatkan legitimasi gitu, dengan cara mendengarkan keluh kesah mereka. Kita tidak boleh selalu berpikiran ke atas ke birokrasi, tapi turun juga ke bawah mendengar masyarakat. Terkadang karena secara praktis ya bukan kita aja, beberapa organisasi lain juga turun berjuang demo atas nama masyarakat, tapi coba kita rubah polanya sedikit rumit, tapi kita mendapatkan legitimasi. Sehingga kalau yang saya tahu, jangan sampai KMHDI itu di benak masyarakat tuh hanya perkumpulan orang yang ingin menjadi pemangku. Karena itu yang saya lihat dari beberapa, ya keluarga nanya, teman-teman nanya, yang KMHDI itu apa sih? Tapi jadikanlah KMHDI sebagai tempat berjuangnya mahasiswa, tempat belajarnya gitu. Sehingga masyarakat tuh merasakan dampak positif dari apa yang diperjuangkan kawan-kawan ke depan, walaupun nanti dengan turun, walaupun dengan membuat kajian, membuat advokasi hukum terhadap pemerintah, tapi itu alangkah lebih baiknya jika kita lebih memperlihatkan kondisional yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Mungkin itu sih Mbak saran dari saya. Oke. Terima kasih. Thank you Gangga telah mengingatkan juga soal KMHDI adalah wadah perjuangan bersama gitu. Terima kasih juga sudah bersama-sama berpikir dan diskusi hari ini. Saya mau agak membatasi karena saya akan minta izin nanti mungkin sekitar 10 menit terakhir kita mau minta kesepakatan teman-teman. Kira-kira nanti akan ada apa nih di Hari Pendidikan besok ya. Saya mau kasih kesempatan buat Ade, Miloh Ade ya. Tadi mau bicara. Dan mungkin nanti satu lagi kalau ada teman-teman yang mau ngomong silahkan ya. Sayang dibuka dong kameranya. Sebentar Kak, minggir dari kamera. Hah? Iya bentar. Ya udah nanti aja. Hah? Ya. Tes. Kameranya? Nah, oke. Nah, ini perempuan nih. Oke. Silakan. Ya ampun. Ya, jadi saya mau menanggapi tentang itikat baik pemerintah itu dalam sisi Omnibus Law yang dibicarain sama Kak Gangga tadi. Kameranya, Dek? Oh ya. Oke. Nah, jadi tadi itu sempat kayaknya aku dengar dari Kak Arya itu apakah sistem Omnibus Law ini bisa diterapkan di negara Indonesia karena negara Indonesia itu sendiri sedang menganut civil law gitu kan. Nah, kameranya. Jadi ini macetkah? Macetkah, Kak? Iya, belum kebuka. Oh. Nah, udah. Ya emang macet-macet, Kak. Gimana dong? Nah, Adek dari mana? Ya, jadi nih? dari PC Malang. Dari PC ya. Malang. Oke, silakan. Ya. Oke, jadi tadi aku sempat browsing-browsing juga karena di sini aku posisinya ngambil konsentrasi itu di bidang ekonomi ya Kak ya. Jadi nggak terlalu banyak tahu tentang hukum, tapi aku coba browsing-browsing tentang hukum. Nah, jadi di sini itu sebentar, mana tadi ya? Ya, konsep Omnibus Law ini
sepertinya bisa mampu menjawab persoalan dalam tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia, Kak. Kenapa? Karena menurut pakar hukum tata negara tadi, beliau itu berkata atau berpendapat bahwa pada dasarnya itu ada persoalan konflik antar penyelenggara pemerintahan saat ingin melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian bisa berbenturan sama peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep Omnibus Law ini bisa menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Nah, tapi Omnibus Law ini juga harus dilakukan dalam tingkatan undang-undang. Jadi meskipun di Indonesia mengenai civil law, beliau berpendapat bahwa konsep ini bisa digunakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal, yaitu yang pertama ada persoalan kriminalisasi pejabat negara. Selama ini katanya banyak banget ini pejabat-pejabat pemerintah yang takut menggunakan diskresi dalam pengambilan kebijakan tentang penggunaan anggaran gitu. Karena kalau terbukti itu bisa dijerat dengan UU Tipikor. Nah, tapi masalahnya antara Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan UU Tipikor itu ada konfliknya. Sebab dalam Undang-Undang Tipikor itu nggak ada elemen yang menunjukkan adanya niat jahat atau mens rea. Jadi aparat penegak hukum selalu melihat dari kacamata positif hanya untuk perbuatan, ketika perbuatan ini dilakukan dan ada kerugian negara, maka ini bakal kena di UU Administrasi Pemerintah gitu. Nah, kalau misalkan pemerintah Indonesia sendiri pengen gunain Omnibus Law dalam mengatasi persoalan ini bisa aja dibuat undang-undang baru dengan konsep Omnibus Law. Selama ini antara diskresi dan tindak pidana korupsi memang terus menimbulkan persoalan bagi pengambil kebijakan. Tapi nggak semua itu selalu mengandung tindak pidana korupsi. Nah, kalau misalkan udah dibentuk UU baru untuk mengharmonisikan dua aturan di atas atau dua aturan yang tadi udah disebut, jadi jangan sampai undang-undang baru itu justru disalahgunakan untuk melindungi kepentingan koruptor dan tidak sesuai dengan semangat undang-undang yang diharmonisasi itu tadi. Jadi niatnya itu meringkas untuk baik, bukan meringkas untuk menghancurkan. Misalnya pemberantasan korupsi dari UU Tipikor yang tadi. Terus yang kedua, Omnibus Law ini bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Nah, jadi berkaitan dengan hal itu, Omnibus Law dapat menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan. Nah, tapi persoalan-persoalan yang akan muncul adalah mengenai kedudukan undang-undang hasil Omnibus Law ini. Jadi secara teorinya perundang-undangan di Indonesia kan kedudukan UU dari konsep Omnibus Law ini belum diatur. Nah, jika melihat ke sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep Omnibus Law ini bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tapi Indonesia kan nggak menganut payung ya kayaknya Kak. Nah, sebab posisi seluruh undang-undang di sini atau di Indonesia itu sama gitu. Nah, terus selain itu perlu dipahami juga bahwa sebenarnya terdapat keinginan kuat dari pusat terhadap peningkatan investasi. Tapi bagaimanapun ada investasi tertentu yang tidak dapat diterima oleh daerah, kan dianggap dapat memudarkan nilai kultural masyarakat setempat. Jadi kalau menurut aku sendiri nih Kak, sebenarnya kan tadi dari pakar hukum tata negara itu sudah disebutkan bahwa Omnibus Law ini bisa saja diterapkan di Indonesia dengan dua kemungkinan tersebut. Nah, tapi kalau menurutku, kalau misalkan hal ini bisa mungkin di Indonesia terjadi, jangan sampailah Omnibus Law ini memunculkan persoalan dalam penghormatan terhadap otonomi daerah yang bakal menekan kehendak-kehendak daerah itu bisa mengatur daerahnya gitu. Karena dengan adanya hal ini, Omnibus ini tadi, maka otomatis kan peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari setiap konsep dari Omnibus Law. Jadi pasti terkait dengan itikat baik pemerintah, pasti pemerintah itu juga berpikiran apa ya kira-kira sisi negatif dan juga sisi positifnya. Dan mungkin dua hal pertimbangan tadi itu bisa menjadi alasan kenapa pemerintah juga mencoba untuk menerapkan
Omnibus Law tersebut. Gitu, Kak. Oke. Thank you. Makasih Ade. Niluh Ade. Tadi juga sempat gini, kalau kita ngomongin Omnibus Law emang banyak banget dan nggak akan mungkin selesai hari ini gitu ya. Tadi yang di-highlight sama Niluh juga soal hari ini posisinya kalau nanti ada Omni, posisi Pemda bagaimana gitu. Dan kalau kita fokus soal buruh juga, ini dampaknya soal UMP dan lain-lain. Dan tadi saya juga diingetin lagi sama Novianta kalau ternyata memang data yang ada kehadiran investasi ternyata nggak berdampak sama buruh. Justru memang ini soal korupsi ada di balik itu. Ini ada kajian baru juga. Saya terakhir mau ngasih kesempatan ke satu orang lagi karena saya minta izin nanti kita akan bicara soal pendidikan buat besok. Silakan, ada yang satu lagi? Kakak, saya tanya dong. Kakak, saya tanya. Apa? Omnibus Law ini bisa gini. Para perusahaan asing yang udah berdiri di Indonesia yang itu apa harus juga menetapkan atau mematuhi hukum ini, Omnibus Law itu? Semuanya yang masuk di teritorial Indonesia itu wajib mematuhi ini. Makanya kan perizinannya kalau beberapa kamu baca juga ini soal perizinan sangat banyak, terutama perizinan untuk perusahaan-perusahaan asing gitu ya, yang kalau saya lihat juga nggak adil buat beberapa buruh gitu. Oke, thank you. Satu lagi siapa? Degus mau ngomong. Enggak. Oh, ini enggak. salah pencet. Ada lagi sebelum sedikit masuk, Mbak. siapa Sedikit mau masuk siapa? Halo, tes 1 2. Siapa nih? Komang Elik, Mbak. Oh, bukan kameranya. Iya, sudah. Nah. Ya, silakan. Baik, menanggapi ini kan tadi sudah panjang lebar dibahas tentang Omnibus Law ini. Nah, kalau yang tangkap ini kan lebih pada jika ditetapkan Omnibus Law ini yang memiliki yang mendapatkan dampak ini perusahaan-perusahaan. Ada dampak nanti yang diperoleh oleh buruh yang tidak bekerja di perusahaan, misalkan buruh harian. Kalau lebih jauh lagi tentang buruh ini, misalkan di pedesaan. Nah kan sangat banyak buruh-buruh yang bekerja harian. Nah saya rasa kemungkinan tidak berpengaruh dengan adanya Omnibus Law ini karena umumnya gaji atau upah dari hasil dari kerja itu kesepakatan bersama. Begitupun juga para pekerja-pekerja kontrak, saya rasa sebelum seseorang buruh itu masuk ke perusahaan untuk kerja, dia sudah mencari tahu bagaimana sih ketentuan-ketentuan perusahaan tersebut. Saya rasa tidak ada permasalahan, Mbak, kalau memang ini tidak setuju dengan ketentuan perusahaan tersebut, saya rasa buruh tersebut tidak mau bekerja di sana. Mungkin itu udah anggapan dari yang sedikit kembali. Iya, makasih Eli. Ini juga jadi ini ya, karena banyak buruh-buruh kantoran juga kayak kesannya nggak memikirkan, karena kalau ngomongin buruh seolah-olah buruh manufaktur aja, buruh yang ada di pabrik gitu. Padahal semuanya kena dampak dan semuanya pengusaha juga harus mematuhi ya. Baiknya begitu memang. Oke, ini kayak saya udah dapat banyak sih poinnya. Kita udah saya cukupi gitu ya kira-kira, karena kita juga terbatas sama kuota. Teman-teman boleh membuka mute-nya ya. Nah, boleh buka mute-nya. Konkretnya gimana nih, Mbak? Ngobrol nah. Ya, besok kita hari pendidikan. Mau ngapain kita? Mau ngomong apa kita? Open mic. Hari pendidikan mau ngapain? Ayo. Konkretnya gimana nih, Bos?
keburuhan ini, rekomendasi untuk langkah-langkah kedepannya kayak gimana ini? Kenapa? Kayak gimana? Kita sudah memberikan persoalan buruh yang pertama, yang kedua ada rekomendasi ataupun langkah taktisnya kita untuk gerak ke depannya itu kayak gimana. Kan kita sudah tahu bahwa buruh saat ini itu memang salah satu yang paling besar itu dikriminalisasi yang pertama. Itu sering terjadi. Yang kedua adalah memang buruh dieksploitasi, kita sudah sepakati secara bersama. Nah, yang saya maksud di sini adalah langkah taktisnya kita untuk ke depan itu menyikapi perburuhan ini kayak gimana. Apalagi yang memang sudah khususnya buruh itu memang melakukan penolakan persoalan ini. Mau masuk dong dikit dong. Ini siapa yang ngomong? Ngomong lah. Oh, Dego. Siapa tadi mau masuk? Ngomong-ngomong. Siapa tadi mau ngomong? Aku. Buka kameramu, Pal. Aduh. Oke. Buruh dieksploitasi. Dieksploitasi secara apa? Dari segi waktu kah? Atau segi upah kah? Semuanya. Ya, Jordi. Kalau saya itu kan sudah jelas dari persoalan regulasinya yang pertama itu sudah memang apa gimana ya yang bilang yang pertama kayak contohnya kayak gini. Kenapa saya bilang saya tidak sepakat sama sekali tidak sepakat persoalan memang Omnibus Law ini memang untuk disahkan. Yang pertama karena dari memang regulasi dari Omnibus Law ini kan banyak yang dibahas. Cipta lapangan kerja, tentang Diknas, apalagi yang kita rasakan bahwa dikriminalisasinya juga ini apa seorang perempuan juga kalau misalkan disahkannya Omnibus Law ini dari jam kerja saja persoalan di PHK pun regulasi persoalan AMDAL pun dihapuskan semua. Itu kan salah satu untuk kemudian mengkriminalisasi juga salah satunya. Dan yang kedua adalah ini kan dalil dari pemerintah ini untuk menerapkan Omnibus Law itu kan supaya membuka lapangan pekerjaan. Tapi toh apakah berdampak betul terhadap masyarakat itu sendiri? Apalagi pada persoalan lingkungan juga yang saya maksud tadi. Kalau AMDAL dengan ANDAL itu dihapus itu kayak gimana itu ke depannya? Mungkin tanggapannya teman-teman lah. Sorry ya, kalau kita ngomongin omnibus ini nggak akan bisa selesai sampai kapanpun karena banyak banget gitu. Nanti kita bikin bertahap kan ada 79. Kita bisa ngomongin soal UMKM, soal ekonominya atau soal lingkungan khusus gitu ya. Hari ini kita fokus ngomongin buruhnya. Kalau tadi saya coba ngerangkum dari semua pembahasan, kayak kita sepakat meminta revisi kira-kira gitu ya. Harus direvisi draft pembahasannya gitu dengan memfokuskan beberapa hal tadi. Mungkin kalau yang tadi disampaikan Palgun bisa diperjelas Pal, biar jelas gitu ditulis di dalam hasil diskusi kita hari ini gitu. Ya, kenapa Bun? Coba diperjelas apa yang mau kamu sampaikan. Oke, sebenarnya gini, sistemnya pemerintah dalam membuat suatu peraturan, ibarat DPR sama Presiden dalam membuat peraturan. Mereka itu memang seharusnya melibatkan masyarakat. Tapi caranya mereka melibatkan masyarakat itu tidak melalui dengan mengundang langsung masyarakat ke gedung DPR membahas bareng-bareng. Tidak langsung dengan melempar sebuah draft yang seperti Omnibus Law ini. Tidak semua peraturan dilempar draftnya ke
ke nasional. Nah, terus bagaimana caranya? Ya caranya seperti ini. Pertama, ada cara yang pernah pasti dialamin oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Mereka diundang untuk lomba. Mereka membawa dosen-dosen mereka. Dosen-dosen yang merupakan para ahli lah, ahli-ahli dalam bidang-bidangnya. Itu bagaimana caranya pemerintah dalam menarik ahli-ahli untuk menuangkan pemikirannya di peraturan tersebut. Sebenarnya, gimana ya, peraturan ini juga kayak, ya, Yoga. 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 Yoga mati ya. Hah? Artinya ketika kita memang menyepakati untuk memang menolak persoalan Omnibus Law, ini kan kita lihat bahwa beberapa bulan lalu itu kan sudah memang gencar-gencarnya baik mahasiswa, buruh, petani itu kan sudah melakukan penolakan. Nah, sikapnya KMHD itu kayak gimana? Jujur, kalau saya di Palopo, ini kan bukan saya mengatasnamakan lembaga KMHDI juga. Saya mengatasnamakan pemuda, itu kemudian memang harus menolak. Maksudnya sikapnya KMHDI itu kayak gimana? Ini kan kita bimbang persoalan ini. Seandainya memang kayak ini kan kita memang susah untuk dalam mengambil sikap. Tapi sedikit tidaknya keberpihakannya kita itu harus ada. Kalau misalkan memang KMHDI untuk menolak persoalan Omnibus Law, ya kita memang salah satu ataupun langkahnya kita untuk kedepannya kayak gimana. Apalagi sekarang momentum Hari Buruh dan efek dari Omnibus Law itu juga kan dari berdampak pada buruh itu sendiri. Tanggapan mungkin dari pengurus PP. Ya. Halo Jordi. Kamu nggak dibuka kameramu ya? Pelanggaran. Saya dicari-cari polisi, Mbak. Takut saya dilihat. Alah. Jadi kalau hasil dari diskusi hari ini, kenapa sih Kak? Kalau hasil pembahasan diskusi hari ini, saya sih melihat teman-teman juga sepertinya sepakat kayaknya memang harus direvisi. Contohnya tadi kayak soal outsourcing juga belum. Mungkin sikapnya ke depan kita akan mendorong pemerintah untuk merevisi gitu kira-kira. Dan juga saya akan masukkan poin-poin yang tadi teman-teman sampaikan dan menambahkan kajian-kajiannya. Nanti sebelum diajukan ke DPR, kita akan share kembali kajiannya dan teman-teman dipersilakan untuk menambahkan hasil kajiannya juga. Dan silahkan melakukan kajian juga di daerah. Begitu kira-kira ya dari pimpinan pusat. Mungkin teman-teman PP, Teddy, atau Palgun mau bicara juga, silakan. Sebelum, saya juga minta arahan teman-teman terkait, ayo besok kita mau ngapain? Mau bahas apa? Soal hari pendidikan. Mbak. Ya, gimana? Bukannya kalau secara logika itu merevisi itu berarti membenarkan sikap tidak kesopanan pemerintah dalam pembahasan dari awal itu, Mbak? Bukankah lebih elok ketika kita, mungkin bagi saya, lebih elok kita menyuruh pemerintah untuk stop pembahasannya, karena dari awal nggak ada etikat baik seperti pembahasan sebelumnya. Kecuali pembahasan sebelumnya memiliki etikat baik, tapi di dalam
selundupan-selundupan pasal itu terdapat hal-hal yang mungkin tidak diperkenankan oleh kelompok masyarakat seperti buruh, oke lah, bahasa revisi itu mungkin lebih enak didengar. Tapi pada realitas yang terjadi kan dari awal tidak melibatkan. Dan kedua, Luhut bilang bahwa draft pertama yang keluar itu yang cipta lapangan kerja yang dipelesetkan menjadi cilaka itu adalah hoax. Kan terdapat inkonsisten dari pemerintah dalam pembahasan di awal. Kenapa menggunakan kata revisi, Mbak? Gini, Arya Kangga, bukannya tidak melibatkan atau bukannya tidak memiliki itikat baik, tapi inilah cara pemerintah untuk melibatkan masyarakat ataupun melibatkan buruh. Karena apa? Ketika mereka pemerintah mengundang para ahli ataupun para buruh, mereka membutuhkan biaya lebih untuk melakukan tersebut. Nah, seperti inilah cara pemerintah untuk membuka bagaimana keterlibatan masyarakat ataupun keterlibatan buruh. Setelah itu makanya diperlukan suatu kata revisi, bukan kata penolakan. Itu yang dimaksudkan. Tapi bukannya asas keterbukaannya itu sudah cacat dari awal nih? Sebelah mananya? Pada saat draft itu keluar, kan ada plesetan dari masyarakat, diplesetkan menjadi cilaka. Luhut mengeluarkan statement di media mengatakan bahwa draft itu adalah hoax sehingga diganti namanya menjadi cipta kerja gitu. Tidak ada asas keterbukaan di sana. Kita tidak punya momentum untuk ikut membahas dalam perancangan undang-undang tersebut masyarakat. Tidak ada kok wacana buruh itu dilibatkan dalam pembahasan itu. Yang ada itu sekelompok pemerintah, pengusaha, investor dan lain-lain. Gini. Ada bukti keterlibatan investor dalam pembuatan tersebut. Saya gini, Bli. Dari awal sebenarnya keterbukaan kepada publik itu memang nggak ada sih untuk pembahasan. Kalau misalkan melibatkan investor yang dimaksud tadi, memang kalau salah satunya untuk melibatkan investor kan yang diuntungkan investor memang. Ya. Kalau regulasinya kayak gini, Bli. Kalau di pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khalayak ramai baru diundangkan untuk memberikan masukan setelah naskah aturan ini diajukan pemerintah ke DPR. Itu kan kemarin begitu. Itu kan pembahasan Omnibus Law ini kan sudah ada sebelumnya. Tapi yang itu kan sudah rakan, makanya Luhut mengatakan bahwa itu kan hoax. Padahal yang terjadi naskah ini sudah diajukan ke DPR. Makanya banyak penolakan yang dilakukan oleh teman-teman buruh. Itu kan salah satu memang keterbukaan kepada publik itu memang pemerintah tidak ada. Itu kan sudah menyalahi aturan sebenarnya melakukan dalam perundang-undangan, Bli. Tapi ya inilah cara pemerintah dalam memberikan keterbukaan, ya cara pemerintah dalam melibatkan semua aspek itu ya seperti ini, gitu loh. Ketika baru. Halo. Ini anak-anakku. Begitu. Halo Pandawa. Halo semuanya. Iya Ibu Tiri. Akhirnya punya ibu baru. Kalau gini, kalau saya setujunya sih kayak gini, Bli. Revisi berarti ada salah satu rancangan undang-undang ini disepakati atau maksudnya sepakat kita dengan rancangan itu untuk beberapa pasal. Tapi kan regulasinya itu kan memang saya rasa memang tidak ada memang keberpihakannya pemerintah kepada masyarakat, terkhususnya buruh, tidak ada memang. Apalagi kita itu kan sistem pendidikan nasional itu kan berdampak pada salah satunya guru, dosen, mahasiswa pun seperti itu. Itu kan itu kan banyak juga rancangan yang kemudian direvisi. Kalau misalkan kita sepakat pada ranah revisi, berarti ada rancangan undang-undang yang kita sepakati di Omnibus Law berarti. Ada. Kan nggak semua kita tolak, makanya kita bilang revisi. Ya, terus pasal mana aja, Bli? Saya jujur saya ini nggak ada sebenarnya RUU Omnibus Law ini saya sepakati sebenarnya, jujur.
Aduh, paslon aja. Pokoknya kontra sama pemerintah sekarang. Nggak, gini, mungkin saya ingin nambah. Pada prinsipnya, kalau sebuah tindakan itu tidak memiliki etikat baik, hasilnya pun akan buruk gitu. Kalau saya diajarkan di PMKRI, saya sering belajar di PMKRI. Kalau niatnya baik, caranya salah, hasilnya pun salah gitu. Begitupun sebaliknya. Iya, makanya kalau niatnya baik, caranya pun harus baik gitu. Karena tidak ada asas keterbukaan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Kenapa menggunakan frasa revisi yang lebih lembut? Bentar. Sebelumnya kan memang pembahasannya udah pernah ada di tataran kami pimpinan pusat dan juga dengan beberapa presidium gitu ya. Kenapa memakai frase revisi padahal cacat prosedural gitu ya, Gangga ya. Tapi kan bukan berarti tidak melibatkan secara gamblang gitu ya. Mereka tetap kok mengadakan FGD sebelumnya dan melibatkan beberapa pakar juga beberapa elemen masyarakat, walau memang belum semuanya secara keseluruhan melibatkan mereka. Jadi kalau dilihat memang ada beberapa regulasi yang cacat, yang nggak harmonis, itu coba disinkronisasi di sana. Juga tentang perbaikan iklim investasi dan ekonomi. Sebenarnya memang ada beberapa hal yang baik di dalam RUU ini gitu. Cuma memang belum kita kupas banget gitu. Dan saya sangat membuka nih, kami teman-teman pimpinan pusat tuh sangat membuka diskusi lanjutan. Kalau memang nanti kira-kira dirasa, oh iya, janganlah kita lembek-lembek gini, tolak sekalian gitu. Ayo bareng-bareng, karena toh kalau kita ngomongin suaranya KMHDI kan kita ngomongin semuanya secara keseluruhan gitu ya. Saya juga nggak mau nanti dibilang kita jadi nggak demokratis gitu gara-gara begini gitu kan. Artinya pembahasan hari ini belum selesai banget nih, dan kami sangat membutuhkan partisipasi teman-teman. Jadi kayaknya eloknya kita sudahi dulu sampai di sini gitu ya kira-kira. Dan kita coba isi energi lagi dan isi nutrisi di kepala kita supaya nanti kajiannya jauh lebih matang gitu, dan teman-teman juga jauh lebih paham apa sih yang nanti mau disuarakan gitu, pemilihan frasa apa yang nanti lebih cocok KMHDI gunakan ketika menyampaikan sikap gitu ya. Kita lanjut nanti di grup lagi pastikan. Nah, saya rasa sampai di situ dulu. Saya coba. Jangan kok. Jangan. Kita ada agenda lain juga. Kamu pada nggak mandi emang habis ini? Besok hari pendidikan mau diskusi lagi nggak? Apa gimana? Saya maunya di anu, Mbok, di jalan, Mbok. Silahkan. Mau bulan karantina di rumah. KMHDI kan merdeka, kamu mau turun silahkan. Hari pendidikan mau diskusi juga nggak? Gak intersi nasional gak? Coba ada Presudana di sini. Presudana ngomong nggak ada nggak tadi? Maaf kalau selama Pres Andre. Mana Pres Andre? Ketum Pres. Pres Andre, Pres Made. Ada kok ada. Yogi. Mana Yogi hilang? Oh ini ada Yogi. Minta instruksi nasional katanya. Mana? Dewa Hartawan. Siapa lagi nih? Tak sebutin satu-satu. Agung request besok diskusi lagi katanya. Agung Nugroho Novianta. Iya. Agung Nugroho Novianta. Ntar tak panggil Pres Andre, mana nih? Ini Blimade ada. Ngomong nggak Pres, dicariin anak-anak. Ini Putu Virji, Eka Ayu Rasta, Komang Eli, Nilu Hade, Tanti dari Karangasem nih ya. Ini aja ngomong sebentar sama anak-anak. Lanjut diskusi besok. Ngomong aja. Masih sambutan kayak lu gitu. Menunggu sambutan presidium dulu. Pres. Ini diskusinya setengah-setengah.
Pakai akun Yogi aja. Lu di mana sih? Kenapa Pres ini? Besok kerja. Nih, mau masuk Pres Andre. Jangan di sini. Jangan di sini, di luar aja. Pres Andre mana? Andre mana? Pakai akun siapa? Setengah-setengah. Hah? Mana? Buka dong kameranya. Buka kameranya. Di YouTube ya. Oh. Beliau buka kameranya, Beliaugi. Kameranya buka. Oh. Buka kamera. Kenapa harus buka kamera? Emang ada peraturan harus buka kamera ya? Gua ya, harus. Wajib. Ada. Mukanya harus kelihatan. Ini aku yang mana sih, Kak? Mana sih, lama banget. Oke. Duduknya jauh nggak enak. Ini kena nggak serius, ini kenapa ini? Ini Pres. Nanti dulu sebentar ya. Anda Minta instruksi nasional, katanya turun ke jalan nggak gitu. Dan kasih sambutan terakhir sama besok kita mau hari pendidikan gitu. Kalau mau turun ke jalan silakan, tapi tidak atas instruksi PP dan jangan membawa alma mater KMHDI. Karena kan kondisi pandemi, kecuali teman-teman punya skema aksi jalanan yang sesuai dengan protokol kesehatan, silakan. Tapi kalau cuma turun tidak mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, jangan. Itu berarti turun tidak atas nama KMHDI. Bagaimanapun juga pasti kami di pusat juga menganggap ini permasalahan yang serius, bukan hanya sekedar menyuarakan, tidak hanya kemudian hanya di jalanan gitu loh. Kehadiran kita memberikan aspirasi itu juga bagaimana mengkonstruksikan ide yang tersampaikan gitu. Cuma Jordi doang kok, Pres. Gini Pres. Gini Pres. Sebenarnya sih itu kan sekedar pemantik Ji, sebenarnya yang saya bilang tadi. Artinya kan pertama didiskusikan persoalan Omnibus Law dan berdampak kondisi buruh pada hari ini. Bukan, maksudnya yang pertanyaan saya yang pertama tadi ini kameranya Jordi, kameranya. Aduh, sikapnya KMHDI terhadap Omnibus Law ini kayak gimana? Oke. Jadi ini saya disuruh closing apa disuruh jadi penjawab ini? Nanda. Closing aja, kajiannya belum kok nanti. Jadi posisinya belum. Kalau informasi yang saya dapatin ya itu terlepas. Tapi dari lingkaran orang, kalau saya bilang istana sih nggak istana juga ya. Bahwa sebenarnya, coba teman-teman juga jangan cari di media mainstream, tapi coba cari yang memang kajian-kajian yang lebih ke personal opinion. Sebenarnya Omnibus Law di awal ini kan muncul itu sejak pasca pemilu sebelum pelantikan, yang sebenarnya Omnibus Law ini, kalau dibilangnya sih Omnibus Law adalah dealingnya presiden dengan DPR. DPR mengingkanya undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK, sedangkan pemerintah Jokowi dalam hal ini menginginkan Omnibus Law dalam artian dalam fokusnya untuk ke investasi, lebih ke sana sebenarnya. Itu sebenarnya dealingnya ke sana. Ada sempat pembicaraan seperti itu di awal, tapi kemudian memang tidak pernah tereksploitasi oleh media. Nah, kalau sikapnya KMHDI bagaimana terkait dengan Omnibus Law? Kita sepakat juga ada beberapa hal yang memang tentu perlu memang diperbaiki dari hal tentang kesejahteraan buruh, tentang keselamatan buruh juga. Tetapi kemudian kan yang perlu kita cermati kontennya seperti apa. Karena kalau secara filosofis hukumnya, sebenarnya Indonesia kan menganut civil law, bukan common law yang seharusnya tidak mengaplikasikan Omnibus Law. Cuman kemudian karena kepentingan terkait dengan investasi, diimplementasikanlah Omnibus Law Indonesia untuk pertama kali. Nah, yang menjadi
menjadi garis besar ini bukan sekedar tolak atau tidak tolak, tapi kemudian kita juga melihat sisi aspek yang perlu memang di-upgrade dari sisi tenaga kerja kita, tetapi kita juga perlu melihat bagian sisi mana yang kemudian yang kita anggap sebagai kan sudah banyak pembahasan juga, mungkin teman-teman juga udah bahas pasal-pasal yang kontroversial segala macamnya. Itu aspek di sananya. Jadi tidak kemudian hanya KMHD tidak posisi menolak keseluruhan atau menerima keseluruhan, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan mana yang memang benar-benar dibutuhkan dan mana yang yang memang melanggar atau keluar dari konteks apa yang kita perlukan saat ini. Dan terkait dengan Hari Pendidikan besok, kabarnya kan teman-teman di Sekre juga udah pada diskusi bahwa yang seharusnya kita besok ada aksi nasional kalau kita mengacu pada ketetapan Rakornas tentang rekomendasi bahwa akan ada aksi nasional, dan sebelum 2 Mei kan akan harusnya ada KMHD Mengajar yang awalnya konstruksi masalah itu kita dapatkan dari KMHD Mengajar lalu kita sampaikan pada tanggal 2 Mei melalui aksi jalanan. Tetapi kan kondisi pada saat ini memang tidak bisa dilaksanakan. Mungkin kalaupun teman-teman ingin mendiskusikan lebih kepada mungkin bisa dibicarakan terkait dengan tentang Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka, ya, suka kebalik soalnya. Dan juga terkait dengan karena pandemi ini kan tidak kemudian hanya memberikan dampak pada saat pandemi ini terjadi. Selesainya pandemi ini tidak menutup permasalahan lagi loh. Justru yang pendampak yang paling besar menurut saya pribadi itu adalah setelah pandemi, karena kemudian terjadinya krisis meningkatkan angka menurunnya angka keamanan, kemudian meningkatkan angka kriminal. Pasca pandemi ini yang justru juga akan berdampak kepada pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin kalaupun teman-teman mau diskusi besok, mudah-mudahan bisa tanggal berapa? 2 Mei, Pres. Kedua kayaknya nggak ada. Kalau tanggal 2, kalau saya besok nggak ada, saya bisa ikut lah. Karena kan ini saya lagi break bentar, ada rapat dengan gugus. Kalau besok mau ada diskusi, saya usahakan ikut besok lah. Biar saya ngikutin dari awal. Kalau sekarang kan saya benar nggak ngikutin, karena ada rapat dengan gugus tadi, dengan rekan-rekan Cipayung. Gitu. Pres harus ikut besok. Makasih, Pres. Itu aja lah. Kalau mau aksi, kalau mau didiskusi, saya usahakan besok ikut juga. Ya.